I know with the plan and what black I do can see look at all about. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Di sini kami akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Silent Please. Nah, dalam satu novel ini ya, Cuma Tendrat, ya Allah, aku sering kali kayak gini ngomong video. I'm crazy. Assalamualaikum. Halo guys, kami dari kelompok 6. Oke, jadi di sini kami melakukan podcast. Kami akan membahas satu cerita novel yang berjudul Silent Please dari penulis Wahyu Yuki. Jadi dalam novel ini tuh terdapat satu tokoh yang bernama Kala, di mana Kala ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Yang pertama ada Abang Nasar sebagai anak pertama, ada Mbah Hulia sebagai anak kedua, dan Kala sebagai anak ketiga yang sedang menginjak bangku kuliah semester akhir. Jadi dalam novel ini tuh terdapat satu tokoh yang bernama Kala, di mana Kala ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Yang pertama ada Abang Nasar sebagai anak pertama, ada Mbah Hulia sebagai anak kedua, dan Kala sebagai anak ketiga yang sedang menginjak bangku kuliah semester akhir. Nah, jadi di sini guys, waktu kecil Kala mengalami kecelakaan ketika sedang bermain dengan Mas Nasar, sehingga menyebabkan dia koma berbulan-bulan di rumah sakit. Jadi gini guys, gara-gara dia koma berbulan-bulan, sehingga orang tuanya itu mengekang dia, sehingga orang tuanya itu bersikap protektif kepada dia guys. Jadi dia itu mengalami gangguan kepribadian. Oke, jadi gara-gara sifat orang tua yang seperti itu, dia mengalami gangguan PTSD. Dia merasa kalau dia itu dikekang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu, begitu. Jadi guys, awal mulanya si Kala itu merasa dia itu mengidap PTSD ketika dia berada di kelas 10. Berada di kelas 10, awalnya dia merasa itu hanya kecemasan biasa. Dia tidak memiliki dia tidak berpikir bahwasanya itu akan berkelanjutan dan menyebabkan dia PTSD. Saat menginjak bangku kuliah, ketakutannya itu mulai berdampak lebih besar kepada dia, sehingga dia itu mudah menangis, emosinya sulit terkontrol, bahkan dia itu mudah tertekan. Ya, jadi karena dia di semester akhir, orang tuanya juga berencana menjodohkan dia. Jadi pada satu saat itu dia pulang, di perjalanan dia ngerasa kuping dia itu berdengung, karena ternyata si Kala ini punya penyakit selain PTSD, penyakit tinnitus. Gara-gara PTSD ini, dia itu merasa dia itu tidak bisa berada di keramaian. Jadi gara-gara perjodohan ini juga menyebabkan kecemasan yang timbul. Gara-gara sebenarnya Kala ini itu takut akan percintaan, disebabkan dulu waktu kecil itu orang tuanya sempat ingin bercerai gara-gara untuk biaya pengobatan selama komanya itu hampir habis. Jadi gara-gara keuangan mereka waktu dulu itu, waktu Kala kecil itu, orang tuanya hampir bercerai, dan Abang Kala ini tuh bercerai dengan istrinya. Iya. Oke, jadi sudah kita tahu nih cerita Kala itu seperti apa. Jadi di sini Atika Zahra akan menjelaskan pengertian dari PTSD. Jadi guys, PTSD itu adalah gangguan mental yang terjadi pada seseorang karena ia mengalami kejadian traumatis di masa lalunya, seperti bencana alam, kecelakaan, teroris, perang, pertempuran, dan kekerasan dan sejenisnya. Oke, jadi karena ada penyakit, kita harus tahu nih bagaimana cara penanganannya. Jadi dalam cerita novel itu bagaimana cara penanganan Kala untuk menyembuhkan PTSD-nya. Nah, di sini Kala
setelah dia sadar bahwasanya dia memiliki gangguan kepribadian, dia datang ke psikiater. Jadi psikiater ini menyaranin Kala itu harus rutin datang ke dia gitu kan Bu. Tapi si Kala ini tidak mau guys. Kala tidak mau datang rutin ke psikiater karena dia merasa dia itu tidak gila gitu kan. Jadi karena Kala tidak mau rutin ke psikiater hanya menyarankan Kala meminum obat dengan rutin, dengan dosis yang dikurangin seperti itu. Nah, selain dari psikiater, orang yang ingin dijodohkan dengan Kala ini kebetulan adalah seorang dokter. Jadi dia tahu kalau misalnya Kala ini tuh mengidap penyakit PTSD. Jadi memang bukan hanya selain obat, calon dari suami Kala ini tuh membantu dia seperti melakukan seperti jalan-jalan gitu ya, terus membantu Kala dekat dengan orang tuanya dan menceritakan masa lalunya kembali. Nah, jadi calon suami Kala ini selalu meyakinkan Kala bahwasanya dia itu tidak perlu menyakiti dirinya sendiri, masih banyak orang yang sayang sama dia, dan calon suaminya ini berusaha mendekatkan Kala dengan orang tuanya, dan orang tuanya itu bisa berubah sikap kepada Kala menjadi tidak menganggap Kala, menjadi tidak overprotective kepada Kala, sehingga Kala semakin terbuka dan menerima semua orang. Oke, jadi di akhir novel itu Kala yang sudah terbuka mau menerima calon suaminya dan menikah bahagia bersama. Dan dia juga berbaikan dengan kedua-duanya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil Bahwasanya si Kala mengidap PTSD dan penyakit tinnitus gara-gara kecelakaan sewaktu masa kecil dan kekangan serta tuntutan dari orang tuanya. Oke, sampai sini hasil podcast kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat kepada kami dan kepada kita semua. Kami dari kelompok 6, saya Zara Zuro, Saya Syatun Hasanah Dan saya Atika Azharo. mengucapkan wassalamualaikum